Halo, perkenalkan saya Damita Sonika dengan NPM 1601110210108. Di sini saya akan membahas mengenai materi embriologi dan pembentukan kraniofasial. Jadi yang pertama itu ada mitosis. Mitosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel somatis yang diawali oleh siklus sel. Pembelahan mitosis ini merupakan peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Jadi pada fase yang pertama, pada pembelahan mitosis ini adalah profase. Di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lalu fase yang kedua itu ada metafase. Di sini kromosom berjejer pada bidang pembelahan, lalu anafase, di mana kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Lalu pada akhirnya anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir itu ada telofase. Di sini membran inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Selanjutnya ada pembelahan meiosis. Ini merupakan salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang berproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Pada akhirnya, sel yang mengalami meiosis ini akan menghasilkan empat sel dengan setiap selnya hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya atau haploid. Meiosis juga biasa disebut sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom seperti dari separuh dari kromosom induk. Pada pembelahan meiosis terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua. Artinya meiosis ini terjadi sebanyak 2 kali. Di sini ada fase pertama, yang dimana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Lalu benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Lalu di sini terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid dan non-saudara. Lalu ada metafase pertama, di sini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Lalu anafase pertama itu kromosom berhomolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu ada telofase, di sini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti mulai terbentuk kembali. Lalu sitokinesisnya menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Lalu ada profase yang kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase yang kedua. Selanjutnya, di sini ada kelainan kromosom. Jadi perubahan struktur kromosom itu dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu adanya delesi, yang dimana merupakan mutasi yang dikenal dengan monosomi parsial. Kasus ini terjadi jika terdapat kromosom yang terbuang. Selanjutnya ada duplikasi. Duplikasi merupakan kejadian bergandanya suatu daerah bagian DNA yang mengandung gen. Lalu ada inversi. Inversi ini adalah mutasi yang terjadi akibat segmen kromosom terbalik dari awal sampai akhir. Yang terakhir ada translokasi. Ini terjadi ketika segmen kromosom berpindah dari satu kromosom ke kromosom yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembentukan kraniofacial dan palatum. Pada pembentukan kraniofacial ini pada minggu yang kelima, di sini belum jelas bentuknya. Lalu pada minggu ke-6 sudah terbentuk palatum atau maxillary process. Pada minggu ke-8 mulai terbentuk mata dan hidung, dan minggu ke-10 sudah mulai jelas organ-organ pada wajah. Selanjutnya itu ada pembentukan palatum, yang dimana pada minggu ke-7 itu belum menyatu, dan pada minggu ke-8 akan mulai menempel, dan akan menempel sempurna pada minggu yang ke-10. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.